Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis regresi korelasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Afadia Dalnanda, sebagai moderator, Mia Deprisa sebagai pemateri yang pertama, Mutia sebagai pemateri yang kedua, Vera Septarina sebagai pemateri yang ketiga, dan Ansa Usata Tasirilayu sebagai pemateri yang keempat. Untuk itu, langsung saja kita masuk kepada pemateri yang pertama. Kepada Mia Deprisa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian, tujuan, dan jenis-jenis regresi korelasi atau product moment. Sujana mengatakan bahwa analisis regresi adalah cabang ilmu statistika yang mempelajari bentuk hubungan fungsional suatu variabel atau variabel bebas atau prediktor terhadap variabel lain atau variabel respon. Jenis-jenis regresi yaitu yang pertama, analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas. Regresi linear sederhana hanya memiliki satu perubahan regresi linear untuk populasi, adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah subjek dalam variabel independen yang diprediksikan. X yaitu subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. A yaitu parameter intercept, B yaitu parameter koefisien regresi variabel bebas. Persamaan model regresi sederhana hanya dimungkinkan bila pengaruh yang ada itu hanya dari independen variabel atau variabel bebas terhadap dependen variabel atau variabel tak bebas. Jadi harga B merupakan fungsi dari koefisien korelasi bila koefisien sesungguhnya. Sebaliknya, semakin besar nilai kesalahan standar estimasi, makin rendah ketepatan persamaan estimasi yang dihasilkan untuk menyelesaikan nilai variabel tidak bebas sesungguhnya. Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk memprediksi berubahnya nilai variabel tertentu bila variabel lain berubah. Dikatakan regresi berganda karena jumlah variabel bebas atau independen sebagai prediktor lebih dari satu. Maka digunakan persamaan regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 X1 ditambah alfa K X K, di mana Y variabel tidak bebas atau dependen. Alfa 0 alfa K yaitu koefisien regresi. Tujuan analisis regresi linear adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi atau perkiraan nilai Y dan nilai X. Bentuk umum persamaan regresi linear berganda yang mencakup dua atau lebih variabel. Selanjutnya yaitu pengertian analisis korelasi. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Macam-macam korelasi. 1. Analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lain. Untuk mengetahui hubungan antar variabel, jika data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio, disebut korelasi produk momen atau person. Dasar pemikiran analisis korelasi produk momen adalah perubahan antar variabel. Artinya, jika perubahan suatu variabel diikuti perubahan variabel yang lain, maka kedua variabel tersebut saling berkorelasi. Yang kedua, korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Yang ketiga yaitu korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara tiga atau lebih variabel, dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen
sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen. Selanjutnya, tujuan korelasi. Tujuan diadakannya analisis korelasi antara lain: 1. Untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan korelasi antara variabel. Yang kedua, bila sudah ada hubungan, untuk melihat besar kecilnya hubungan antara variabel. Yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti meyakinkan atau signifikan, atau tidak berarti tidak meyakinkan. Penerapan analisis regresi linear. Penerapan regresi linear ini digunakan untuk mengetahui prediksi kebutuhan produksi sehingga dapat digunakan sebagai bahan keputusan bagi interaksi yang terkait. Regresi linear merupakan suatu cara mengukur data prediksi melalui garis lurus sebagai gambaran hubungan korelasi antara dua variabel atau lebih. Prediksi regresi linear digunakan sebagai teknik pelajari bagaimana hubungan variabel pada proses pengamatan data. 1. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas terhadap satu variabel yang terkait. Variabel bebas dapat pula disebut dengan istilah predikator atau variabel independen, dan variabel terkait sering disebut dengan istilah kriterium atau variabel dependen. Selanjutnya, penerapan regresi linear sederhana dapat ditemukan secara luas di berbagai bidang seperti bidang pertanian, ekonomi, medis, dan pendidikan. Contoh penggunaan regresi linear sederhana sebagai bidang antara lain: 1. Pengaruh jumlah pupuk terhadap produksi pertanian. 2. Pengaruh daya beli masyarakat terhadap hasil penjualan saham. 3. Pengaruh penghasilan terhadap tingkat inflasi. 4. Pengaruh citra perusahaan terhadap minat beli pelanggan. 5. Pengaruh rokok terhadap kanker paru-paru. 6. Pengaruh lamanya belajar terhadap nilai ujian. 7. Pengaruh IQ terhadap IPK. 8. Pengaruh berat badan terhadap tekanan darah. Selanjutnya, 2. Regresi linear berganda. Analisis regresi linear ganda adalah salah satu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional sebuah variabel tidak bebas dengan dua atau lebih variabel bebas. Adapun tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Pada analisis regresi linear berganda dengan banyak variabel bebas, sering timbul masalah karena adanya hubungan antara dua atau lebih variabel bebas. Baiklah, materi kami yang selanjutnya bagian C adalah penerapan analisis korelasi linear. Analisis regresi linear adalah metode statika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat atau dependen Y dengan satu atau lebih variabel bebas atau independen X. Dalam satu model regresi, terdapat beberapa nilai koefisien. Koefisien pada model regresi tersebut pada dasarnya merupakan nilai duga parameter di dalam model regresi. Untuk kondisi yang sebenarnya atau true condition, koefisien dalam regresi dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah intersip. Secara matematis, intersip merupakan suatu titik perpotongan antara satu garis dengan sumbu Y pada diagram atau sumbu kartesius pada saat nilai X sama dengan 0. Sedangkan secara statika, nilai intersip merupakan nilai rata-rata pada variabel Y apabila nilai pada variabel X bernilai 0. Dengan kata lain, apabila variabel X tidak memberikan kontribusi terhadap variabel dependen Y, maka secara rata-rata nilai dari variabel Y akan sebesar intersip tersebut. Yang kedua adalah slope. Secara matematis, slope merupakan ukuran kemiringan dari suatu garis.
Dalam suatu persamaan regresi, slope merupakan koefisien regresi untuk variabel bebas yaitu x. Dalam konsep statika, slope merupakan suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi atau sumbangan yang diberikan suatu variabel x terhadap variabel y. Yang terakhir adalah pengertian koefisien korelasi adalah ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel-variabel. Nilai koefisien korelasi berada di antara -1 lebih kecil dari 0 lebih kecil dari 1, yaitu apabila R sama dengan -1. Korelasi negatif sempurna artinya taraf signifikasi dari pengaruh variabel X terhadap variabel Y yang sangat lemah. Dan apabila R sama dengan korelasi positif sempurna, artinya taraf signifikasi dari pengaruh variabel X terhadap variabel Y sangat kuat.